Minggu 26 Juli 2026 sudah benar-benar setengah dari perjalanan kita tahun ini, dan khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara saya beri judul Kembali ke Hati. Cie. Ya, lihat kanan kirinya dulu, ada punya hati nggak mereka? Ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, pertanyaannya sederhana. Kira-kira kalau saya tanya, kira-kira apa tujuan dari hukum yang Tuhan berikan kepada kita? Coba pikirkan sejenak tentang pertanyaan ini. Sekali lagi saya ulangi, apa tujuan hukum Tuhan diberikan kepada kita? Boleh jawab di dalam hatinya masing-masing. Tapi mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara menjawab, supaya kita hidup benar. Ada yang jawabannya itu? Atau juga supaya kita tidak berdosa? Mungkin ada juga yang menjawab dalam hatinya supaya hidup kita lebih tertib, Pak Giri. Atau hidup kita teratur. Atau juga dan hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jawaban-jawaban ini yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara mungkin, dan ini adalah jawaban yang bagus. Ini adalah juga jawaban yang benar. Tetapi sadari bahwa Tuhan tidak sedang mencoba membangun manusia yang sekedar taat. Tuhan tidak sedang membangun manusia yang cuma sekedar patuh aja. Tuhan itu sedang membangun manusia yang mengasihi. Itu ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Bahkan perbedaannya sebenarnya jauh juga. Di mata Tuhan jelas dua ini berbeda. Taat tidak sama dengan kasih, dan kasih tidak sama dengan taat. Secara tidak langsung dalam kehidupan manusia. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua ke sebuah pembelajaran. Ini hasil dari perenungan saya, dari pengajaran-pengajaran sebelum dari ini. Jadi ada Kamis, ada Minggu, ya, tentang hadirat Tuhan, dan tentang waktunya kita kembali bersama Tuhan. Ya, Tuhan sedang ngomong banyak kepada kita tentang hal ini. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara perjalanannya mulai dari yang agak jauh dulu. Jauh sekali di belakang. Dari sebelum ada Musa, sebelum ada 10 hukum Tuhan bahkan sebelum ada dosa pertama. Perjalanan ini berhenti sampai kepada ada seorang guru yang duduk di atas bukit dan ngobrol sama banyak orang. Jadi ada perjalanan antara sebelum dosa pertama sampai seorang guru yang berdiri di atas bukit untuk ngajar. Seperti di gambar ini. Di hadapan ribuan orang dan berkata sesuatu dengan berani pada waktu itu. Dan perjalanan itu yang kita mau pelajari hari ini. Siap terima sesuatu yang baru hari ini? Kita langsung aja ke Kejadian pasal 3 Bapak Ibu Saudara. Sudah ada di situ? Kita tidak perlu baca seluruh pasalnya karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu cerita ini kalau lihat pasal itu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sadari ini bahkan sebelum ada Taurat dan sebelum ada 10 hukum Tuhan yang ditulis di loh batu. Dosa udah ada. Perhatikan baik-baik. Kita itu sering berbicara kalau Adam jatuh karena memakan buah itu. Ya enggak sih? Kita sering menganggap seperti itu. Sebenarnya bukan.
Adam itu jatuh jauh sebelum menggigit buah itu sendiri. Dosa pertama bukan terjadi di mulut, Bapak Ibu Saudara. Dosa pertama terjadi ketika hati mulai mempercayai suara yang lain selain suara Tuhan. Dosa bukan lahir dari kurangnya aturan. Dosa lahir dari keinginan hati kita. Di Kejadian 3 ini, kita tidak perlu membaca semuanya karena saya tahu Bapak Ibu Saudara pasti familiar tentang cerita ini. Tapi di sini dicatat, kalau kita lihat perlahan Bapak Ibu Saudara, terlihat Hawa itu terlebih dahulu percaya kepada kebohongan ular. Betul? Setelah itu baru dia mengambil buahnya dan tangannya mulai bergerak belakangan. Jadi hatinya sudah bergerak duluan sebelum tangannya bahkan bergerak. Kenapa? Lihat di pasal 6 Bapak Ibu Saudara, kita lompat langsung di pasal 6 dan di ayat 5. Yang sudah dapat katakan ular. Kenapa ular disebut-sebut pagi ini gitu? Ayat 5. Ketika dilihatnya Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan apa? Hatinya. Saya ulangi, segala kecenderungan apa? Hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Sekali lagi perhatikan kata yang dipakai di situ. Alkitab tidak berkata tangan manusia selalu berbuat jahat. Alkitab tidak berkata mulut manusia selalu jahat. Apa yang selalu jahat? Hati. Hati manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak awal masalah manusia bukan di permukaan fisik kita. Masalahnya ada di dalam. Ada di sini. Di mana? Di sini. Sekarang mari kita lompat ke berapa ratus ke depan. Berapa ratus tahun ke depan, Berapa ratus tahun ke depan di kaki Gunung Sinai. Ulangan 6, Bapak Ibu Saudara. Ulangan 6 ayat 5. Yang sudah dapat katakan amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini Musa baru saja menerima Taurat, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ia mengulangi kepada bangsa Israel dan ia berkata, taatilah Tuhan dengan segenap tanganmu. Betul? Taatilah Tuhan dengan segenap hatimu. Di dalam bahasa Ibrani, ayat ini dibuka dengan kata Shama atau Shema. Dengarlah, ya kan? Ditulis Shama Yisrael. Ya, tapi kita tahu bahwa Shama bukan sekedar mendengar dengan telinga. Kita belajar banyak tentang kata ini. Ya, Shama atau Shema ini berarti mendengar sedemikian rupa sehingga ada ketaatan yang muncul bagi hidupnya. Alias mendengar yang menghasilkan tindakan. Mendengar yang masuk sampai ke hati. Dan dari hati itu mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu. Itulah Syam. Nah, di ayat 6 Bapak Ibu Saudara dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah itu ada di dalam mana? Kantongmu, di hatimu. Jadi bahkan Taurat sendiri sejak pertama diberikan tidak pernah bermaksud untuk berhenti di tangan. Tidak pernah bermaksud untuk berhenti di kegiatan fisik, Bapak Ibu Saudara. Taurat dimaksudkan untuk sampai ke hati. Sejak semula. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana sejarah Israel berjalan mengikuti hal ini.
Kita akan banyak buka ayat, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara cepat membukanya. Karena disinilah polanya mulai akan terlihat jelas. Kita mulai dari Yesaya 1. Lihat di Yesaya 1 ayat 11. Ini terjemahannya unik ya. Ini terjemahan apa sih? Sang kamu. Wah. Bahasanya jadul amat. Sang kamu. Ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Intinya Tuhan nggak suka yang semua dibawa. Lihat ayat 14. Tidak hanya korbannya, tapi juga kegiatannya. Ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu, pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci. Semuanya menjadi beban bagiku. Wah, bukan sesuatu yang Tuhan senang, malah bikin gitu. Jadi beban bagi Tuhan. Aku telah payah menanggungnya, dia malas banget intinya. Kayak korban yang dibawa juga dibenci Tuhan, kegiatan yang Tuhan mereka lakukan juga dibenci. Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan begitu kepada umatnya sendiri? Kenapa Tuhan kayak gini ke umatnya? Padahal umatnya mencoba untuk tetap beribadah. Surah banyak di tempat ini yang mencoba untuk tetap beribadah tiap hari Minggu. Jawabannya ada di sebuah ayat yang nanti kita kutip di Yesus sendiri. Tapi saya mau perdalam dikit ya Yesaya 1 ini. Bangsa Israel itu tetap datang membawa persembahan. Tetap membawa korban. Tapi dengar kata Tuhan kepada mereka, aku bosan. Gitu. Aku bosan sama korban bakaran yang kamu bawa, aku tidak suka lagi kepadanya. Padahal yang dibawa tidak pernah salah dari apa yang Taurat katakan. Kegiatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang Taurat juga berikan. Gitu. Minta tolong ada, nggak tahu siapa. Di Yesaya 29 ayat 13 ini ayat yang familiar sekali untuk kita Bapak Ibu Saudara. Bangsa ini datang mendekat dan mulutnya itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh. Tuhan nggak bisa dibohongi sama kegiatan Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga nggak bisa dibohongi dengan perkataan. Jadi pahami, masalahnya bukan liturginya di sini. Masalahnya bukan jadwal ibadahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah hatinya. Dikatakan hatinya menjauh. Jadi pertanyaan kan, waktu saya mengetahui hal ini jadi pertanyaan, kenapa Tuhan begitu peduli kepada hati? Kenapa Tuhan begitu peduli terhadap apa yang ada di dalam saya dan Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah karena penyembahan itu selalu berawal dari hati. Tangan hanya mengikuti, mulut hanya mengikuti, kaki hanya ngikutin sebenarnya apapun di hati kita. Kalau hati kita suruh pergi, seluruh tubuh kita pasti juga pergi. Seluruh ibadah ini memang kelihatannya bergerak adalah tubuh, tapi semuanya sebenarnya adalah dari hati.
Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, pahami dan sadari, ritual tanpa hati itu mungkin memuaskan manusia, tapi belum tentu disukai Tuhan. Ritual tanpa hati mungkin memuaskan manusia, menyenangkan orang di sekitarmu, tetapi tidak pernah memuaskan Tuhan. Lihat kitab Yeremia Bapak Ibu Saudara. Yeremia 4. Aman ke? Apa? Nyari alamat. Yeremia 4 ayat 4, bersunatlah bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit catatan hatimu. Orang Israel sudah disunat secara fisik di ayat ini. Tapi sebagai tanda perjanjian. Tapi ada nabi yang berkata, "Hei, cari yang Tuhan cari bukan hanya sunat tubuh tetapi juga adalah sunat hati." Ditambah juga di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, ini ayat yang juga familiar untuk kita. Di sebuah janji yang begitu luar biasa, sampai perjanjian baru terus menerus mengutip ini kembali. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru ke dalam batinmu. Dan akhirnya juga dilanjut, aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Berapa banyak hati itu dikatakan di situ. Lihat bagaimana fokus Tuhan. Hati ya kan. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan tidak katakan di situ. Tuhan tidak berkata, aku akan memberikan kamu aturan yang baru. Tuhan tidak berkata, aku akan menambah 10 hukum lagi. Karena 10 kayaknya kurang. Tuhan tidak berkata, aku akan memberikan tangan yang baru atau kegiatan yang baru. Tapi dia berkata, aku akan memberikan hati yang baru. Karena Tuhan tahu solusi manusia bukan aturan yang lebih banyak. Ya kan? Kadang kita berpikir saya itu. Solusinya adalah hati yang berubah. Hati yang berubah. Lalu ada satu karakter di Alkitab yang saya suka banget, namanya Daud. Setelah dosanya dengan Batseba dan hancur di hadapan Tuhan, dia nulis ini di Mazmur 51 ayat 19. Dia katakan, di korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk yang kau pandang hina ini Tuhan, dia bilang gitu. Jadi Daud ngerti betul apa yang penting untuk Tuhan. Daud ngerti betul apa yang dihargai banget sama Tuhan, yaitu hati. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa hal itu? Jadi yang bukan berarti korban tidak penting, tapi korban tanpa hati sama aja. Tidak ada artinya. Saya akan perlihatkan juga di Mika 6 ayat 8 juga ngomong gini. Ia telah memberitahukan kepadamu manusia apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan pola ini bersama-sama dari semua ayat yang saya sebutkan baru aja. Dari Taman Eden ke Sinai, kemudian zaman Yesaya, kemudian ke Yeremia, kemudian ke Yezeel, kemudian zaman Daud, Mazmur, kemudian Mika, semuanya itu mengarah ke titik yang sama. Hati yang bermasalah di situ. Tapi pertanyaan yang besar banget, waktu ini banyak bukti dan ini cuma beberapa dari yang bisa ditemukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa selalu terulang? Jawabannya menurut saya begini. Karena kita sering terpenjara dengan apa sesuatu yang kita bisa ukur. Ritual lebih mudah diukur daripada kasih.
Misalnya, saya bisa menghitung sudah berapa kali aku berdoa, ya kan? Sudah seberapa sering aku baca Alkitab, sudah berapa tahun aku pelayanan, kan gampang diukur. Terus kita bisa mengukur siapa yang lebih daripada yang lain. Tapi yang tidak bisa diukur adalah berapa besar saya mengasihi Tuhan. Karena kasih tidak gampang diukur. Manusia lebih nyaman dengan checklist. Padahal Tuhan mengajarkan relationship. Namanya hubungan. Hubungan yang makin relationship. Ya. Relationship. Nah, itu dua dunia yang berbeda Bapak Ibu Saudara, antara cuma checklist saja sama relationship. Nah. Jadi masalah terbesar Israel bukan berhenti ibadah. Masalah kita bukan kita berhenti ibadah. Masalah terbesar mereka adalah tetap ibadah tanpa hati. Ini hati-hati. Karena kalau nggak pakai hati, gambaran sederhananya Bapak Ibu Saudara, ada suami-suami di ruangan ini. Semangat banget ya. Ada seorang suami yang setiap tahun memberi hadiah ulang tahun ke istrinya. Ya, suami di sini kasih hadiah ulang tahun? Oh tidak. Tidak kasih hadiah. Oke. Ya. Karena memang udah ada jadwal di kalendernya, ya kan. Oh itu ulang tahun istri gitu. Sudah diingat, bahkan ada alarm mungkin di HP-nya, HP suaminya, hadiahnya sudah disiapkan, ucapannya sudah disiapkan, kartu ucapannya mungkin bahkan segede A3 gitu ya. Tapi bahayanya adalah kalau hatinya nggak hadir. Hatinya di situ. Tindakannya benar mengingat tanggal, ya kan? Mengingat ulang tahun istri. Tapi itu akan memunculkan sebuah relasi atau hubungan yang kosong. Bapak Ibu Saudara, bukankah ibadah kita kadang seperti itu ke Tuhan? Kita tahu apa yang baik untuk Tuhan, terus kita ya buat aja gitu. Kita tetap datang, tetap nyanyi, tetap angkat tangan, tetap memberi persembahan, perbuluhan, tetap berdoa. Sementara kasih kepada Tuhan yang dulu membara, perlahan-lahan memudar. Yang paling berbahaya adalah kondisi ini. Ini paling berbahaya bagi orang Kristen. Adalah kita bisa tidak menyadarinya. Karena secara lahiriah kamu Kristen yang baik. Semuanya tampak baik-baik aja. Tapi hubungan berubah menjadi rutinitas. Itu bahayanya Bapak Ibu Saudara. Jadi sadari, ini bukan masalah satu generasi bahkan yang tadi kita lihat di ayat firman Tuhan. Ini adalah pola yang berulang sejak sejarah umat manusia. Coba lihat perjalanan ini dengan cepat hari ini. Korban yang tadinya cara umat Tuhan bersyukur, cara umat Tuhan untuk bertobat, berubah menjadi rutinitas tahunan. Contohnya Sabat yang tadinya diberikan sebagai hadiah. Bahwa ada waktu istirahat. Bisa dinikmati. Waktu bersama Tuhan. Malahan sekarang akhirnya menjadi beban dan aturan. Sampai lift aja gak boleh hidup. Gitu. Sampai detail terkecil. Doa yang tadinya menjadi percakapan intim antara engkau sama Tuhan, sama Bapa, berubah menjadi pertunjukan rohani siapa yang doanya paling ajaib. Perpuluhan yang tadinya ungkapan bahwa kita percaya ke Tuhan karena Tuhan menyediakan, berubah menjadi angka yang dapat dipamerkan dan kerajinan terhadap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ada satu perkataan Tuhan berkata ke Saul waktu itu melalui Samuel yang kita sangat kenal. Ayat ini 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara pahami bahwa manusia memiliki kemampuan yang luar biasa. Tahu kemampuan kita apa? Kemampuan kita yang kita nggak sadari, kita tuh punya kemampuan untuk jadi yang superhero tenanan.
Tahu kemampuan itu apa? Kemampuan mengubah sesuatu yang hidup menjadi rutinitas yang mati. Itu kita semua punya. Di semua aspek. Ini yang tidak berhenti bahkan di perjanjian lama. Ini terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini. Bahkan bisa banget terjadi di dalam ruangan ini. Mungkin di hidup kita sendiri. Datang ke gereja bisa dilakukan tanpa hati, Bapak Ibu Saudara, jujur. Bisa nggak? Pelayanan bisa dilakukan tanpa hati, bisa nggak? Saat teduh, Bible study pagi bisa dilakukan tanpa hati. Doa sebelum makan, doa sebelum tidur, bisa diucapkan tanpa hati. Bisa. Ada sah punya doanya yang semua doanya dia pakai itu sama. Jelas tanpa hati, yang dia nggak mikir apapun yang dia doakan gitu. Amen. Nah, disinilah bahayanya Bapak Ibu Saudara. Karena bahayanya adalah agama bisa membuat seseorang terlihat dekat sama Tuhan. Tapi sebenarnya ia sedang jauh. Oke, pahami bahwa ritual tanpa hati mungkin memuaskan manusia, tetapi tidak memuaskan Tuhan. Kita ke Matius 15 ya. Ada yang sudah di situ? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat ayat ini, Yesus sedang berhadapan dengan orang Farisi yang mempersoalkan murid-muridnya karena tidak mencuci tangan. Ya betul nggak? Siapa yang suka cuci tangan di sini? Ya. Dan Yesus jawab, dan dia ngutip dari Yesaya 29 sebenarnya. Jadi di ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran-ajaran mereka ialah perintah manusia. Terus Yesus melanjutkan, lihat di ayat 18 dan 20 di pasal yang sama. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hatilah timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan juga hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amin. Berarti nggak perlu cuci tangan. Nih, sekarang saya sering cuci tangan loh, ada anjing di rumah. Ya. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan daftar yang hampir persis di ayat lain. Karena akar dosa itu tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara sejak kejadian. Ya kan? Kita lihat sendiri. Yang berubah hanya bentuk luarnya aja. Jadi izinkan saya beri satu kalimat yang bisa menjadi akar kita pagi ini. Sadari, ritual tanpa hati mungkin memuaskan manusia, tetapi tidak pernah akan memuaskan Tuhan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, kalau masalahnya sudah jelas, kalau nabi demi nabi, ya kan, sudah berbicara dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Kalau Tuhan sendiri bahkan sudah berjanji untuk kasih hati yang baru. Nah, siapa yang akhirnya akan datang untuk menuntaskan semua ini? Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara pahami. Ritual tanpa hati mungkin memuaskan manusia, tapi tidak memuaskan Tuhan. Mari kita ke Matius 5. Kita ke ayat 17.
Nggak dapat di situ? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demi kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajar segala perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku akan berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jalil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Tuhan, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Oh, tidak menghitamkan rambut. Jika ya, hendaklah kamu mengatakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari siapa? Jahat. Kamu tidak mendengarkan firman, maka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aduh. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Amin. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajunya, serahkanlah juga jubahmu. Oh, bajumu bagus ya? Langsung dikasih bajunya. Dan siapapun yang memaksakan engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjamnya kepadamu.
kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga dan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga berbuat demikian? Dengarkan baik-baik. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bayangkan suasana di mana Yesus itu lagi duduk di satu bukit di Galilea, Bapak Ibu Saudara, dan ribuan orang Yahudi mengelilinginya. Sadari bahwa orang-orang ini yang mendengar semua yang barusan saya baca itu bukan orang yang buta huruf secara rohani. Mereka hafal Taurat sejak kecil. Ini orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Yang Taurat tuh di rumah mereka diajar tiap hari dari mereka kecil. Mereka ke sinagog setiap Sabat. Mereka mendengarkan Taurat yang dibacakan berulang-ulang sepanjang hidup mereka sampai di titik itu. Nah, pahami bahwa mereka nggak kekurangan informasi tentang Taurat. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah ngerasa kayak gitu? Kita udah tahu semua apa yang Tuhan mau. Mereka justru sebenarnya agak kelebihan soal interpretasi apa yang Tuhan mau. Makanya di tengah kerumunan itu akhirnya Yesus mulai ngomong. Dia ngomong, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sesuatu yang kamu udah tahu, sesuatu yang kamu udah hafal, dan kitab-kitab yang kamu baca gitu. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi hal itu. Nah, ada sedikit detail di sini Bapak Ibu Saudara. Kata menggenapi di sini yang saya singgung dikit kemarin Kamis, itu bahasa Yunaninya aslinya adalah plerosai. Plerosai ini itu bukan sekedar mentaati. Jadi waktu menggenapi maksudnya bukan cuma mentaati. Plerosai berarti membawa sesuatu kepada kepenuhannya, kesempurnaannya. Sesuatu yang tadinya sudah ada tapi kurang sempurna disempurnakan. Seperti menyingkapkan yang tadinya belum tersingkapkan kesepenuhannya gitu. Atau sesungguhnya tuh kayak gitu belum terlihat, tak lihatkan semuanya gitu. Mengisi sampai penuh. Jadi Yesus sebenarnya coba untuk ngomong ke mereka, ya, aku tidak datang untuk membatalkan Taurat, tapi aku datang untuk menunjukkan kepenuhan sebenarnya, keutuhan yang kau belum lihat sebelumnya, yang sebenarnya sejak semula itu seperti apa. Lalu terus ada 3 ayat kemudian Yesus itu mengucapkan sebuah kalimat yang pasti membuat seluruh bukit itu mungkin agak diam waktu itu. Di ayat 20 dia bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Saya baca ini, saya coba bayangkan saya jadi orang yang lahir dengan coba mentaati semua hukum Taurat. Saya bisa bayangkan reaksi mereka waktu dengar hal ini. Karena tahu nggak sih, ahli Taurat dan orang Farisi itu kesalehannya udah paling top di mata mereka. Paling sempurna, paling tertinggi. Kayak kita kemarin ngobrol kayak gimana orang-orang di timur lihat pendeta tuh kayak gimana saking menghormatinya.
Itu udah paling top. Itu sama aja kayak kalau kamu nggak lebih saleh daripada pendeta, kamu nggak masuk. Itu yang langsung, oh, terus siapa yang bisa kalau gitu? Gitu loh. Siapa yang bisa? Di sini Yesus coba menjelaskan maksudnya, terus dia ngomong. Bahkan sampai 6 kali berturut-turut. Ini disebut 6 antitesis. Dia ngomong, Yesus mengulangi pola kalimat yang sama. Dia bilang, kamu telah mendengar firman ini. Terus antitesisnya keluar. Tapi aku berkata kepadamu. Jadi perhatian kata mendengar di situ, inilah sama dengan syama tadi. Yang kita bahas tadi. Kalau mendengar sampai taat, sampai masuk ke hati, ya kan. Tapi Yesus sedang berkata, kalian sudah mendengar kata-katanya, tapi kalian belum benar-benar mensyamakannya. Kalian sudah dengar dengan telinga, tapi kalian belum mendengar dengan hati. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Perhatikan bahwa jika bagaimana Yesus coba ngomong gitu. Di dalam tradisi para rabi waktu zaman itu, seorang guru biasanya gini ngomongnya. Oh, menurut Rabi Hillel atau Hillel, menurut Rabi ini atau menurut Rabi Shammai, itu mengutip sebagai sebuah otoritas yang lebih kuat supaya omongannya itu diterima dan dipercayai. Tapi Yesus ngomong apa? Tapi aku. Dia nggak ngutip siapapun. Dia bilang, tapi aku berkata kepadamu. Dan dia klaim otoritas yang lebih besar dari apapun. Yesus sedang berbicara bukan sebagai penafsir Taurat. Dia bukan berbicara sebagai seorang rabi yang diajar oleh rabi lain. Dia bukan seseorang yang dapat dari buku. Tapi dia ngomong, aku ngomong ke kamu. Otoritas dirinya, sang pemberi Taurat itu yang kita tahu pada akhirnya. Sekarang mari kita lihat kenapa Yesus begitu. Penjelasan ini begitu dibutuhkan Bapak Ibu Saudara untuk mereka. Sepanjang ratus tahun dikelilingi oleh Taurat di hidup mereka, para nabi membangun banyak tradisi. Tradisi tambahan. Tujuannya sebenarnya baik awalnya untuk orang supaya tidak melanggar Taurat, intinya gitu. Mereka menyebutkan pagar yang mengelilingi hidup mereka. Disebut sekelilingi hukum. Contohnya begini. Taurat ngomong jangan bekerja di hari Sabat. Lalu muncul pertanyaan, apa yang disebut bekerja? Ya kan? Terus detail-detail soal bekerja itu lahirlah. Definisi-definisi ratusannya tambah gitu. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara sadar apa yang Yesus sedang lawan di sini. Ya, akhirnya orang lebih sibuk menghafal pagar-pagar itu tadi. Bukan hati utama dari Taurat. Daripada memahami hati Tuhan yang ada di baliknya, mereka malah sibuk lebih kepada detail-detail tadi. Jadi apa yang sebenarnya Yesus sedang lakukan di bukit ini Bapak Ibu Saudara di Matius 5 ini, ia bukan sedang mengoreksi Musa. Dia enggak sedang mengoreksi tulisan Taurat. Dia sedang mengoreksi cara manusia membaca yang Musa punya. Sekarang mari kita lihat dengan cepat deh ya. 6 antitesis ini. 6 yang Yesus berikan. Saya tidak akan membahas setiap detailnya, tapi perhatikan polanya. Saya sarankan Bapak Ibu Saudara baca di rumah, renungkan hal ini. Ini mantap pokoknya. Gitu. Kalau direnungkan lebih dalam gitu. Tapi yang pertama di ayat 21 dan 22 dikatakan jangan membunuh, ya kan? Di situ ayat 21 ada yang di situ. Kamu telah mendengar difirmankan oleh nenek moyangmu jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Terus Yesus bilang, masalahnya itu bukan soal tangan yang membunuh. Masalahnya adalah hati yang marah itu. Nggak ada tangan yang akan membunuh kalau hatinya tidak marah. Itu yang dilupakan sama mereka.
Yang kedua ada di ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yang kedua dia ngomong jangan berzina. Oh, Yesus ngomong masalahnya bukan hanya tubuh yang berzina. Masalahnya mata dan hati yang sudah membawa kamu ke hawa nafsu. Yang ketiga di ayat 31 Bapak Ibu Saudara dan 32 telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina ia menjadikan istrinya berzina dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Oh, soal perceraian yang ini. Yesus menegaskan kembali kesetiaan sebagai maksud awal dari pernikahan itu. Bukan masalah cerai dan boleh cerainya. Hatinya soal pernikahan itu. Yang keempat di ayat 33 dan 37 dia ngomong tentang sumpah. Ya kan? Mereka nggak punya hak untuk sumpah demi itu, demi langit, demi bumi. Dia bilang, ya, ya. Kalau enggak. Ini soal integritas hati Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar formalitas formalitas kata-kata aja. Dan yang kelima ada di ayat 38 dan 42 Bapak Ibu Saudara, ini tentang pembalasan. Yesus mengganti prinsip mata ganti mata digantikan dengan panggilan yang penuh belas kasihan. Yang keenam, dia singgung juga soal kasih. Di ayat 43 sampai 48. Kasihlah musuhmu, dia ngomongin. Bayangkan mereka hidup yang dengan hukum yang sebelumnya adalah kasihlah saudaramu, tapi tidak mengasihi musuh, langsung dengar kasih musuhmu. Menariknya kalimat bencilah musuhmu tidak pernah tertulis di Taurat. Tapi kenapa Yesus singgung? Karena itu keluar dari detail ajaran para rabi yang ada. Itu adalah tambahan tradisi yang berkembang belakangan setelah itu. Tapi Yesus menentangnya secara langsung. Kasihlah musuhmu. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara itu untuk duduk di dalam posisi itu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan pola dari keenam contoh ini bersama saya. Pertama adalah membunuh. Itu akarnya amarah. Amarah adalah kesombongan. Kesombongan adalah di mana? Di hati. Yang kedua bicara tentang perzinahan. Akarnya apa? Nafsu. Objektivitas manusia. Yaitu mulai dari mana? Hati. Sumpah. Walaupun perkataan, tapi ini bicara tentang integritas. Integritas itu mulai dari mana? Hati. Ada juga balas dendam. Kira-kira balas dendam dimulai dari mana? Hati. Musuh. Wah, soal akar kasih yang sempurna. Seperti bagaimana Bapa itu sendiri mengasihi kita. Mulai dari mana? Hati. Semuanya bergerak dari tindakan menuju hati. Itu yang Yesus sedang tunjukkan. 6 contoh, 6 topik yang berbeda. Tapi satu tujuannya adalah hati. Selama ratusan tahun orang bertanya, apa batas minimumnya supaya tidak jadi orang berdosa? Itu bertahun-tahun. Terus makanya akhirnya banyak sekali yang memunculkan hal-hal standar yang kecil-kecil tadi, tradisi tadi. Tapi Yesus membawa pertanyaan yang sama sekali berbeda. Seperti apa hati yang berkenan kepada Tuhan? Bukan hanya seperti apa tindakan yang berkenan kepada Tuhan, tapi seperti apa hati yang berkenan kepada Tuhan. Ini bukan sekedar standar yang dinaikkan. Ini perubahan paradigma Bapak Ibu Saudara. Standarnya tetap sama. Bayangkan kalau ada orang yang memakai cincin nikah selama 50 tahun. Ada yang sudah menikah selama 50 tahun di sini? Cincinnya nggak pernah dilepas. Tapi ia sudah tidak mencintai istrinya. Apakah cincin itu masih berarti? Tidak. Kenapa? Kenapa ngomong langsung cepat kalau cincin itu jadi nggak berarti?
Karena hatinya, cie. Tahu nggak? Karena simbol tidak pernah bisa menggantikan apa yang ada di dalam hati. Jadi begitu juga soal ibadah. Mohon maaf. Ibadah nggak bisa menggantikan hati. Ke gereja, bahkan pelayanan, persembahan, itu semua indah, tetapi bukan menggantikan hati. Amin. Satu lagi yang saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara sebelum kita lanjut, masih 2 jam lagi kita. Banyak ahli melihat Matius 5 ini sengaja disusun sama Tuhan. Itu sebagai tahu gemah, tahu gaung. Kalau di dalam pengajaran gaung itu menjadi sesuatu yang sama tapi cuma beda waktu aja. Terjadi itu. Sesuatu yang sumbernya sama, cuma beda waktu. Jadi banyak ahli yang mengatakan kalau pengajaran Yesus di Matius 5 ini sengaja disusun sebagai gema dari hukum Taurat yang ada di Gunung Sinai. Musa naik ke gunung, ya kan? Terima Taurat dari Tuhan. Tahu nggak sih? Yesus naik gunung mengajar Taurat dan kesepenuhannya. Tapi ada satu yang berbeda yang sangat penting. Musa itu menerima firman itu dari Tuhan. Yesus berbicara dari otoritasnya sendiri. Dia ngomong, tapi aku berkata kepadamu. Karena dialah firman itu sendiri. Amin. Yesus berbicara dengan otoritasnya sendiri. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sekedar gaya bicara yang Tuhan coba ngomong. Atau Yesus coba pakai. Ini pernyataan tentang siapa dirinya sebenarnya. Hei, aku yang adalah firman lagi ngomong ke kamu sebenarnya kayak gini. Jadi kalau kita simpulkan poin ini dalam satu kalimat, Yesus tidak menaikkan standar Taurat. Yesus menyingkapkan standar itu yang sejak awalnya seharusnya. Tetapi masalahnya bukan Taurat yang mereka punya dan mereka dengar dan mereka ingat itu terlalu rendah. Masalahnya adalah karena manusia yang menurunkannya. Sekedar jadi aturan lahiriah. Kita yang menurunkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau masalahnya hati, berarti siapa yang bisa merubah hati? Kita ke Ibrani. Ibrani 8 ayat 10. Catat baik-baik, yang bisa mengubahkan hati bukan pendeta, jadi jangan berharap pada saya. Bukan juga disiplin, bukan juga seminar atau motivasi, tapi satu, Roh Kudus. Di ayat ini katakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan kepada kaum Israel sudah waktu itu. Dengarlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Roh Kudus punya peran penting dalam hubungan kita kepada Tuhan. Karena dialah yang akan mengubahkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ingat janji di Yeskiel, tadi kan dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru. Yeremia juga katakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di hati mereka. Yeremia 31 ayat 33. Perhatikan baik-baik. Bukan hukumnya yang berubah, lokasinya yang berubah. Dulunya di dalam loh batu, di tulisan yang ada di semua papirus atau semua gulungan itu. Sekarang di hati manusia. Ayat di kitab Ibrani ini baru saja kita baca dalam mengutip ulang nubuatan ini. Menegaskan bahwa inilah isi perjanjian baru yang Tuhan janjikan
melalui Kristus. Rasul Paulus juga bahkan melanjutkan pemikiran ini Bapak Ibu Saudara dan menyatakan sesuatu yang sangat radikal bagi orang Yahudi pada masa itu. Karena dia nulis di Roma 2 ayat 28 dan 29 kayak gini. Orang Yahudi sejati bukan yang lahiriah. Dia lanjutin tuh. Dan sunat yang sejati bukan yang berlangsung secara lahiriah, dia ngomong. Di Roma. Yang disebut sunat ialah sunat di dalam hati. Katakan hati. Lalu di Roma pasal 7 Paulus jujur mengakui pergumulannya sendiri juga. Masalahnya bukan Taurat. Taurat itu baik, dia bilang. Taurat itu kudus dan benar. Masalahnya adalah dosa yang pasti tinggal di dalam dirinya. Tapi Paulus nggak berhenti di situ. Di pasal 8 ia memberikan solusinya. Dia katakan Roh Kudus yang diam di dalam orang percaya memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan dengan usaha manusia sendiri. Kita tidak pernah bisa mengubah hati kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Nggak usah coba, karena ribuan tahun yang di dalam Alkitab kita itu sudah mencoba. Paulus menutup dengan perkataan yang menyimpulkan apa yang Tuhan mau sejak semula. Kita ke 2 Korintus 3 ayat 3. Sudah dapat katakan hati. Dua Korintus 3 ayat 3. Dia ngomong ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis dari pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan cinta. Bukan dengan tinta, tetapi dengan apa? Roh. Dikatakan dari Tuhan yang hidup. Bukan daripada loh-loh batu, melainkan loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara, inilah alasan sesungguhnya mengapa Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya supaya dosa kita diampuni, tetapi supaya hati kita diubahkan. Roh Kudus datang bukan untuk memberi kita daftar aturan yang baru atau yang lebih panjang. Tapi Roh Kudus datang itu untuk tinggal di dalam hati kita. Amin. Ia menuliskan kembali hukum Taurat itu yang bukan lagi di luaran, bukan di batu, tapi di dalam hati ini. Jadi pahami, dari Matius 5 tadi Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan di benak saya sebenarnya. Banyak sih pertanyaannya, ada yang terjawab. Kenapa Yesus memakai 6 contoh itu? Karena kan banyak isu yang lain ya kayak gitu. 6 itu ternyata bukan acak Bapak Ibu Saudara. Adalah progresif. Katakan progresif. Kita bukan Kristen progresif. Aku melihatnya begini. Membunuh, terus naik ke berzina, ya kan? Ada perceraian, ada sumpah, balas dendam, terus musuh. Kalau diperhatikan, Yesus sedang membawa pendengarnya keluar semakin jauh seperti lingkaran gitu. Dimulai dari hati pribadi. Membunuh itu urusan hatimu terhadap dirimu sendiri. Pernikahan dan juga perceraian. Terus ada perkataan. Sudah mulai orang di sekeliling kita. Hubungan dengan satu orang, pernikahan dan perceraian, habis itu perkataan hubungan dengan lebih banyak orang. Habis itu ada musuh yang lebih besar lagi. Artinya, Bapak Ibu Saudara, hati yang berubah itu akan mengubah seluruh itu ya. Akan mengubah seluruh lingkaran relasi kita. Hubungan kita. Yang luar biasa sekali adalah ini. Kalau Roh Kudus kita biarkan merubah hati ini, hubungan kita di banyak level terhadap orang lain
akan mengalami terobosan. Hubunganmu terhadap dirimu sendiri pertama. Akan bisa nerima dirimu lebih baik daripada sebelumnya. Hubungan ke pasanganmu, ke orang lain di sekitarmu, bahkan hubungan kepada orang yang menyakiti engkau, yang kau bilang musuh itu tadi, akan mengalami terobosan. Kalau Roh Kudus kau biarkan mengubah hatimu hari ini. Ternyata seluruh antitesis yang Tuhan ngomong, ternyata berbicara tentang pemulihan relasi Bapak Ibu Saudara. Pemulihan relasi untuk kita bisa jadi seseorang yang berbeda di dunia ini terhadap orang lain. Siapa yang siap untuk hal ini? Bukankah itu tujuan kerajaan Tuhan? Untuk kita memiliki relasi yang menggambarkan bahwa kita murid-murid Tuhan. Nah, sebelum kita menutup pagi ke siang ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya satu hal. Kalau Yesus berdiri hari ini di tengah-tengah kita, apakah Dia akan lihat hidup kita sebagai orang yang punya banyak aktivitas atau banyak kasih di dalam hati? Mungkin selama ini kita sibuk untuk bertanya bahwa apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Padahal Tuhan lebih dulu untuk bertanya kepada kita, bolehkah aku memiliki hatimu hari ini? Artinya, kalau Roh Kudus mau ubahkan, diberikan sepenuhnya apapun yang Dia mau ubahkan di dalam hati itu. Kekristenan bukan dimulai ketika tangan mulai bekerja bagi Tuhan. Kekristenan dimulai dari hati yang kembali menjadi milik Tuhan. Pertobatan cuma bisa terjadi kalau hati diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan minat kepada ibadah kita, sadari itu. Tuhan bukan nggak suka kalau kita melakukannya, tapi Tuhan menolak ibadah tanpa hati yang diubahkan. Menolak kegiatan yang kehilangan hati. Karena setiap dosa dimulai dari hati, maka setiap pemulihan sejati juga dimulai dari hati. Kembali ke hati. Bapak Ibu Saudara, hari ini izinkan saya mengajak saudara semua, kita semua berhenti dari semua pikiran kesibukan kita. Bukan untuk memeriksa daftar hal-hal rohani apa yang kita sudah dan belum. Tapi coba bertanya dengan jujur, di mana hati kita sekarang? Hatiku hari ini di mana pada Tuhan? Ya. Masih hidupkah kasih saya kepada Tuhan hari ini? Atau tinggal rutinitas yang jalan sendiri bahkan tanpa disadari. Bahkan tanpa saya ada di dalamnya, kadang itu bisa terjadi. Sadari bahwa ritual tanpa hati mungkin memuaskan manusia, tetapi tidak pernah memuaskan Tuhan. Jadi pertanyaan diri kita perlu renungkan hari ini. Selama ini, apakah aku sedang membangun hubungan dengan Tuhan atau sekedar menjalankan kebiasaan rohani? Pertanyaan ini direnungkan. Apakah semua yang kulakukan untuk membangun hubungan atau cuma sekedar kebiasaan rohani karena aku Kristen? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembukaan, penyingkapan dari penggenapan atas firman dan hukum yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk kami boleh mengerti hati